Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali di pagi hari ini kita semua dapat menikmati dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu saudara dan saya rasakan sampai hari ini. Dan itu berarti kita semua diberikan kesempatan untuk kita terus memperbaiki hidup kita, dan kita juga ingin supaya hidup kita dipimpin dan dituntun oleh firman-Nya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur kita di pagi hari ini. Saya mengajak ibu bapak semua, mari siapkan Alkitab kita dan siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari yang indah ini kembali kami datang bersyukur kepadamu atas segala berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami mau memberi diri kami supaya Tuhan penuhi kami, hati dan pikiran kami, dan terangi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami semua saat membaca Alkitab yang berintikan firman Allah dan memahami firman-Mu, kami dapat mengerti, lalu kami berlakukan semua itu di dalam setiap langkah hidup kami pada hari ini. Karena itu kami mau serahkan seluruh doa syukur kami pagi ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayat 3a, dan penekanannya pada ayatnya yang ketiga, mengatakan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, penonjolan diri yang sia-sia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat di Filipi adalah jemaat yang paling disukai oleh Rasul Paulus, dan itu terungkap dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi. Paulus yang berada di penjara di Efesus, tapi kepedulian jemaat itu selalu mereka buktikan, mereka tunjukkan dengan memperhatikan keberadaan Paulus yang masih di penjara. Paulus sangat bersuka cita sekalipun dia ada di penjara. Dan hasil karyanya dia tulis kepada jemaat di Filipi untuk semakin dikuatkan. Karena itu dalam bacaan kita hari ini, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk bagaimana mereka harus hidup. Sehati sepikir, mereka tidak mencari kepentingan sendiri, mereka tidak berusaha untuk mencari dan menonjolkan diri, padahal sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuatan atau kemampuan apapun. Belajar untuk rendah hati, itulah salah satu ajakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Untuk tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak mementingkan diri sendiri, dan karena itu dengan sikap rendah hati, dia tentu akan mempedulikan orang lain, mendahului orang lain yang untuk melakukan, dan dia tetap berada pada posisi di mana dia menyadari, tidak mencari penonjolan dirinya. Nah, saudara-saudara, itu ajakan yang sangat mulia. Karena berbicara pribadi, berbicara juga menyangkut persekutuan. Kalau semua orang ingin berlomba untuk menonjolkan diri, maka akan mudah sekali kekuatan persekutuan ini akan runtuh. Dan mudah sekali akan hancur. Tapi ketika persekutuan itu didasari dengan kepentingan bersama, maka tidak akan ada lagi orang yang berusaha untuk menonjolkan diri. Tapi mereka menyadari untuk melihat dan mengutamakan kepentingan bersama. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat Rasul Paulus ini untuk tidak menonjolkan diri bukan berarti beda antara rendah hati dan rendah diri. Kita tidak disuruh minder, tidak. Tapi yang Paulus ingin katakan, jangan sampai ketika saudara dan saya mau berusaha untuk menonjolkan diri kita, maka akan timbul ketamakan dalam diri kita dan menganggap orang lain lebih rendah dari diri kita. Mari kita belajar dari nasihat Paulus ketika kita juga dipercayakan Tuhan untuk bekerja, berkarya di tempat pekerjaan kita. Supaya kita juga belajar untuk sikap rendah hati seperti yang Paulus katakan. Supaya kita sehati sepikir, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak menonjolkan diri kita, tapi kita tetap rendah hati. Selamat berkarya, teruslah melakukan hal yang baik di mata Tuhan,
di tengah-tengah tugas panggilan kita, supaya orang lain juga mendapat berkat dari seluruh karya kerja kita, sesuai dengan tugas panggilan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaatmu yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Saudara Mora Andreas Aulia, Bapak Paulus Indro Bawono, Ibu Sri Suratmi, dan Bapak Samuel Pati. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Keluarga Bapak Cornelius Martinus Barber dan Ibu Diana Setiawati. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit atau dalam proses pemulihan. Sektor pelayanan 2, keluarga Ibu Hosana Laibois, Bapak Laurentius Mujiono, dan Ibu Lumintu Listiati. Tuhan memberkati keberadaan saudara-saudara kami sehingga mereka selalu dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga sektor pelayanan 2, keluarga Christian Suwu dan keluarga Erik Mailisa. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris. Diberkatilah seluruh tugas panggilan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, di pagi hari ini, untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan berkati semuanya. Para pelayan firman dan sakramen, dalam tugas panggilan mereka, Tuhan selalu beri kesehatan dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk BP Mupel Jakarta Selatan, berkati kami dalam pelayanan, kebersamaan, keluarga, bahkan karya kerja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam namamu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.